Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Gus Kampung. Kali ini saya mau wawancara bersama Coach Jeffrey MD. Ya, Selamat berjumpa kembali ya, kepada yang mulia Coach Jeffrey MD yang siap datang di kantor Gus Kampung, podcast Gus Kampung. Terima kasih atas kedatangannya. ya. Pemirsa yang saya hormati, podcast Gus Kampung se-Indonesia ini saya mau wawancara dengan beliaunya, yaitu tentang Presiden Prabowo, tentang kondisi negara saat ini, tentang gubernur yang terbaik dari Partai Gerindra, dan tentang Ormas. Pemirsa yang saya hormati, saya ini sangat senang sekali kedatangan Coach Jeffrey MD. Ini beliau dari Surabaya, orang yang cukup terkenal di Surabaya dan Jawa Timur. Coach Jeffrey MD, saya mau bertanya, bagaimana gambaran tentang Presiden Prabowo saat ini? Saya persilakan. Ya. Selamat siang. Ya. Salam damai sejahtera untuk semua pemirsa di channel podcast Gus Kampung dari Dr. Andes Husnu Mufid di Malu berada. Saya ucapkan semoga damai sejahtera, sukses selalu Ya. untuk semuanya. Ya, saya akan menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Andes Mufid tentang kepemimpinan Bapak Prabowo. Ya. Ya. Menurut saya pribadi, kepemimpinan dari Bapak Prabowo saat ini memang luar biasa, terutama terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini tentang masalah pemberantasan korupsi maupun tentang sebuah sistem yang mungkin yang lalu-lalu sebuah sistem itu yang kurang bagaimana, sehingga ini di pemerintahan Pak Prabowo ini ditata, diperbaiki, dibenahi sedemikian rupa. Untuk situasi dan kondisi saat ini, menurut pandangan dari masyarakat bawah yang sering saya dengar akhir-akhir ini, mereka banyak mengeluhkan tentang sebuah sebuah lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dikeluhkan, tentang banyaknya pengangguran maupun banyaknya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Entah, saya tidak tahu juga apa penyebabnya, entah itu karena masalah pajak atau masalah diganggu atau adanya gangguan-gangguan, maksudnya gangguan dari premanisme atau apa, saya tidak begitu memahami. Tapi yang jelas dari keluhan-keluhan masyarakat bawah, ya seperti itulah yang saya dengar. Jadi keluhan dari masyarakat bawah ini tentang masalah ekonomi. Dari ekonomi ini tentang pekerjaan, juga masalah keamanan. Ini yang benar-benar harus diperhatikan lebih fokus lagi. Karena apa? Siapapun pemimpin dari negara ini, siapapun pemimpinnya, maksud saya itu harus memiliki jiwa yang disiplin, jiwa yang tegas, dan harus berani. Karena kalau pemimpin di negara kita ini seorang yang lemah, maka rakyat atau masyarakat juga akan melihat bahwa figur pimpinan yang diharapkan kok seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau sampai seorang pemimpin dinilai oleh masyarakatnya sebagai seorang pemimpin yang lemah, maka pihak lawan atau pihak musuh bisa menyerang atau menyusup melalui masyarakat atau rakyat kita sendiri, karena mengetahui bahwa pemimpin kita itu lemah. Namun jika pemimpin kita pemimpin yang seperti ya ada yang pro dan kontra, kepemimpinan Bapak Soeharto itu adalah pemimpin yang
disiplin dan tegas ya. Jadi mau bergerak atau mau melakukan sesuatu masih berpikir 2 kali 3 kali lagi melakukan sesuatu. Nah, kalau kebebasan yang diberikan saat ini mungkin terlalu full atau diberi angin segar, ya jadinya ya seperti sekarang ini mungkin banyak hal-hal yang kurang elok lah kita dengar melalui dunia digital atau apapun. Banyak masyarakat yang sekarang ini berani menyerang ke pemerintahan. Ya disitulah yang saya perhatikan dan saya dengar dari keluar masyarakat bawah itu. Pemirsa yang saya hormati, inilah komentar dari Coach Jeffrey MD. Ini saya ada ketertarikan dari komentar beliaunya, yaitu tentang pengangguran. Saya mau tanya, apakah adanya kelemahan ekonomi, banyaknya PHK ini sebagai akibat pajak yang digencarkan oleh pemerintah dan ormas yang selalu membuat pabrik-pabrik gerah dan minta sumbangan itu. Gimana Coach Jeffrey pendapatnya? Ya itu Tentang pajak ya, dulu. itu mungkin juga salah satunya ya Pak Mufid ya, karena ketika kita melihat di media-media televisi atau di pemberitaan tentang Menteri Keuangan kita yang menerapkan berbagai macam kebijakan, mungkin itu juga salah satu pengaruh dari perekonomian atau dari pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Atau juga mungkin karena sekarang ini kan dunia digital ya, dunia IT yang semakin bersaing ketat. Jadi untuk usaha tidak seperti zaman dulu kita secara manual, sekarang semua bisa dijual melalui online dan sebagainya. Ini juga pengaruh juga. Jadi banyak faktor yang semestinya memang butuh pembenahan yang sangat luar biasa. Dan untuk masalah ormas atau premanisme yang sekarang ini juga sama Pak Prabowo, presiden kita yang saat ini sedang lagi disorotin untuk bagaimana negeri kita ini benar-benar kembali negeri yang bersih ya, atau bebas daripada gangguan-gangguan tersebut. Maka dikerahkanlah atau mungkin dibentuk satgas premanisme dan sebagainya. Tapi kalau saya ya, mungkin saya pribadi Pak Mufid, itu jangan sekedar mungkin 1-2 bulan, tapi kalau bisa untuk bertahan jangka waktu yang lama atau mungkin seterusnya nggak masalah lah, karena ini juga untuk kesejahteraan yang mungkin kedamaian, rasa keamanan di masyarakat bawah gitu. Pemirsa, ini komentar beliau tentang Presiden Prabowo. Kemudian Presiden Prabowo itu punya anggota di Partai Gerindra, yaitu Kang Deddy Mulyadi, menjadi seorang gubernur, dan ketika menjadi gubernur baru dilantik melakukan gebrakan dengan membebaskan warga Jawa Barat, khususnya Bekasi, dari banjir yang melanda kota tersebut dengan langkah tegas, yaitu membongkar lapak-lapak, membongkar bangunan di pinggir-pinggir sungai yang ada di Bekasi. Ini bagaimana komentar dari Coach Jeffrey MD? Sebelumnya saya salam hormat untuk Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Salut dengan gebrakan-gebrakan terobosan yang Kang Deddy Mulyadi lakukan. Luar biasa Kang Deddy, perjuangan yang luar biasa. Memang seorang pemimpin harus melakukan revolusioner. Jadi melakukan gebrakan-gebrakan yang spektakuler. Nah, sesuatu yang lama mungkin harus kita hancurkan, kita dobrak tentang paradigma, pola berpikir. Kita libas, kita revolusioner. Setelah itu kita bangun kembali sebuah paradigma yang baru, pola berpikir yang kita tata mulai sekarang ini. Saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi, bagus sekali apa yang Kang Deddy lakukan. Seperti itu. Itu dari saya. Menurut tinjauan dari Coach Jeffrey MD ini, bagaimana dengan penentang-penentang Deddy Mulyadi, yaitu khususnya di DPRD Jawa Barat?
apakah nantinya ke depan itu fraksi PD akan suaranya menurun menjadi 0? Gimana komentarnya? Ya, seperti yang saya awal tadi katakan, Pak Mufid, Kang Deddy Mulyadi kalau menurut penilaian saya atau pandangan saya seorang revolusioner. Oh, iya. Jadi segala sesuatu itu kan namanya revolusi, itu kan Iya. harus ada yang dihancurkan. Iya. Khususnya tentang sekarang pola berpikir atau paradigma lama. Ini ketika Kang Deddy melakukan seperti ini ya, saya rasa mungkin tidak semuanya setuju Iya. dengan apa yang dilakukan. Kembali lagi bahwa sebuah paradigma pola berpikir yang sudah lama atau berpelihara mungkin bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, ini tidak semudah membalik tangan. Jadi mungkin ini kalau bahasa Surabaya kaget mungkin ya, shock melihat, wih kok seperti ini. Jadi bisa juga mungkin kalau bahasa-bahasa yang yang biasa umum itu kan ketika status quo ya, status quo ini ada seseorang yang mulai sedikit keluar dari jalur ini, maka membuat kegoncangan ya, seperti jadi mungkin inilah yang membuat agak sedikit heboh. Itu aja kalau bagi saya. Jadi nggak masalah sih sebetulnya, itu wajar-wajar saja. Jadi setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Ini adanya poin positif dari Gubernur Jabar, yaitu KDM. Ini apakah punya dampak terhadap Presiden Prabowo pada saat ini dari segi pencitraan? Kalau dibilang pencitraan is okay ya, atau mungkin ada sekarang dia ngomong gubernur konten, ya kan? Nggak masalah apapun, whatever lah. Itu hanya sebutan aja kan. Tapi yang penting sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Seperti Pak Prabowo sendiri kan sudah mengatakan berkali-kali. Jadi jangan saya dicalonkan atau diusung untuk kedua kalinya. Biarkan saya bekerja dulu. Kita lihat kalau memang saya berhasil tanpa dicalon, saya akan maju lagi. Kan Pak Prabowo seperti itu. Tapi kalau dari kinerja saya, kepemimpinan saya saat ini dinilai tidak berhasil, Pak Prabowo juga nggak mau melanjutkan, kan seperti itu. Ya mungkin Pak Prabowo sendiri selaku pimpinan tertinggi di negara kita, lembaga negara ini kan dalam pemilihan yang lalu berkali-kali kan Pak Prabowo gagal ya dalam pencalonan. Tapi sekarang ini Pak Prabowo lolos masuk menjadi RI 1. Mungkin Pak Prabowo sekarang baru tahu apa yang sebenarnya di dalam kepemerintahan, di dalam internal ini seperti apa. Dari situ mungkin Pak Prabowo juga, wah kok seperti ini, mungkin seperti itu. Jadi disitulah mungkin Pak Prabowo berpikir keras, jadi harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Dan ini ya kembali lagi untuk masalah kabinetnya nanti ke depan bagaimana, itu mau di reshuffle atau apa, kan itu tergantung kebijakan Pak Prabowo juga, Pak Mufid. Jadi sebaiknya sih mungkin ya kalau memang harus dilakukan ya nggak masalah dilakukan reshuffle, namun memilih benar-benar yang mereka yang sudah benar-benar mumpuni. Jadi jangan karena mungkin kita kemarin itu ada asas mungkin timbal balik ya, kalau misalnya tekoswiro atau mungkin balas budi dan sebagainya, maka diambillah mereka untuk ditempatkan di pada posisi membantu Pak Presiden. Cuman itu sah-sah saja lah, nggak masalah. Cuman ke depan kalau bisa benar-benar diambil yang benar-benar berpotensi, ini benar-benar piawai dalam bidangnya masing-masing. Ya, menurut Coach Jeffrey ini kualitas para menteri di era Prabowo gimana Pak? Bagusnya 70% apa 80%? Ya. Penilaiannya. Kalau untuk persentase, saya jadi teringat ketika kita melihat di televisi itu ya, Pak Mufid, ketika ada mungkin yang dibawakan Aiman atau siapapun dari berbagai macam sequel ya, atau mungkin dari acara, itu kan berdasarkan data mungkin ya, atau persentase. Saya nggak bisa melakukan seperti itu, berpersentase atau berdata seperti itu, enggak lah. Sudah kita berbicara lugas saja seperti faktanya sekarang, mungkin sesuai dengan masyarakat yang lihat. Jadi ya seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan berapa persennya. Biarkan nanti masyarakat sendiri yang menilai. Nah, kita setelah bincang tentang presiden, tentang KDM yang ada kaitan dengan Pak Presiden, kemudian menteri kabinet Bapak Presiden, kemudian di akhir
penghujung wawancara ini, yaitu terkait dengan Hercules yang merupakan pendukung dari Presiden Prabowo. Dia seorang mantan preman di pasar Tanah Abang dan sekarang membentuk GRIP. Saya mau tanya kepada Coach Jeffrey ya, apa pengaruhnya Hercules dengan ormas GRIP-nya terhadap Presiden Prabowo, karena sekarang banyak sorotan oleh masyarakat tentang aktivitas dari GRIP itu sendiri. Saya persilakan. Ya, itu kalau saya pribadi ya Pak Mufid ya. Jadi kalau dikait-kaitkan antara GRIP atau Hercules dengan Pak Prabowo, ini kan sudah bukan hal yang baru. Dari sebelum Pak Prabowo menjadi RI 1 dan GRIP itu sudah ada kan, itu sudah center ya, sudah center di kalangan bawah itu, bahwa dulu-dulunya tuh GRIP itu adalah dalam naungan Pak Prabowo dan sebagainya waktu Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi hal inilah jadi semacam apa ya, label lah pada waktu itu, sebelum label bahwa identik kalau GRIP ini ada kaitannya dengan Pak Prabowo, atau Hercules ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Itu jadi ya itu sudah dari awal-awal dulu seperti yang terjadi seperti itu Pak. Jadi kalau dikatakan ada korelasi apa ya begitulah kalau bagi saya. Iya, setelah kita bincang tentang Hercules dan GRIP, sebagai puncak dari wawancara ini adalah kepergian Presiden Prabowo dalam menjalankan politik luar negeri, bertemu dengan para presiden di Turki, Thailand, dan presiden yang lainnya. Menurut Coach Jeffrey MD, ini kunjungan ke luar negeri Presiden Prabowo pengaruhnya baik apa tidak terhadap keberadaan politik di Indonesia secara internasional? Saya persilakan. Ya, kalau itu ya sudah wajar Pak Mungkin, karena setiap kepala negara tidak melakukan kunjungan-kunjungan untuk melakukan diplomasi dan sebagainya. Itu wajar dan baiklah bagi saya, kan itu memang harus dilakukan. Masa tidak ada kunjungan dan lawatan untuk melakukan diplomasi politik seperti itu Pak Mungkin ya. Berarti ini sangat positif ya. Positif. Itu. Permisa saya hormati, sebagai closing dari Coach Jeffrey MD terhadap masyarakat Indonesia dan Presiden, saya persilakan komentar terakhir. Gimana? Mau diulangi? Closing terakhir, Ya. pendapatnya tentang Presiden dan masyarakat saat ini, Ya. sebagai salam terakhir. Salam terakhir ya. Jadi saya hanya bisa mengatakan untuk Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto, sukses dan luar biasa atas kepemimpinan Bapak untuk saat ini. Kita lihat untuk ke depan, saya berharap lebih lagi Bapak melakukan hal-hal terobosan yang luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih. Kepada rakyat Indonesia yang sedang banyak yang menganggur dan ekonomi kelas menengah melemah, apa pesan Coach Jeffrey MD di akhir closing? Ya, saya berharap untuk Kementerian Tenaga Kerja ini juga merupakan PR mungkin ya, yang harus benar-benar kita konsen, kita fokus, kita benahi bagaimana caranya supaya masyarakat kita ini diberi kemudahan-kemudahan dalam untuk mendapatkan pekerjaan atau apa saja. Jadi itu kalau kita terlalu banyak fokus ngurusi masalah penahanan ijazah yang sekarang ini lagi trendy kan, ngurusi ijazah penahanan dan sebagainya, sementara tentang fokus utamanya mereka butuh hal untuk bekerja, itu jadi lebih difokuskan di sana untuk Bapak Menteri Ketenagakerjaan. Terima kasih Coach Ya. Jeffrey MD. Terima kasih kepada para pemirsa podcast Gus Kambung. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.